Hai guys, ini adalah section Crypto Update di mana aku bakal ngebacain update-update seputaran kripto dan juga mungkin makroekonomi yang berkaitan dengan Bitcoin dan cryptocurrency. Berita-berita yang nanti akan aku update tentunya akan memiliki dampak terhadap market kripto dan juga Bitcoin, sehingga ini akan jadi informasi dan juga insight untuk teman-teman buat ngambil keputusan yang lebih baik mungkin di dalam investasi cryptocurrency. Di dalam Crypto Update ini juga aku bakal ngasih proyeksi kepada teman-teman seputaran dunia kripto terkait dengan berita-berita yang nanti akan muncul. Nah sekarang, yuk kita bahas. Per video ini direkod tanggal 21 Desember 2024, aku bakal ngebacain update-update seputar market kripto sama kamu. Sekarang langsung aja, let's go. Alright guys, sekarang pertama kita akan melihat dari Bitcoin monthly return. Kalau kita ngelihat saat ini Bitcoin itu menghasilkan return 53% di kuarter 4 2024. Kalau per bulan kita lihat ke bawah ya. Di Desember ini ya Bitcoin baru naik 0,89%. Nah, ini masih kenaikan yang kecil sekali ya. Even kalau kita compare dengan halving 4 tahun yang lalu tahun 2020, di November itu Bitcoin naik 42%-an. Dan di Desember Bitcoin naik 46%. Akan ada aksi kenaikan Bitcoin di bulan Desember ini. Aku prediksi seperti itu. Karena kalau kita compare dari halving 2020 seperti itu terjadinya. Dan halving yang sebelumnya lagi tahun 2016 kita bisa melihat bahwa di bulan Desember ya ini Bitcoin naik 30%. Oke, kita compare lagi ya. Kita compare lagi saat 2024. Berapa Bitcoin naiknya? Hanya 0,89%. Dan ingat guys, di Desember itu ada istilah Santa Rally dan window dressing. Intinya adalah window dressing itu bagaimana manajer investasi ini mempercantik portofolio mereka dengan salah satunya dengan membeli aset-aset yang punya performa yang bagus seperti Bitcoin. Dan Santa Rally itu sering dikaitin dengan kenaikan harga aset yang high risk seperti US stock market dan juga cryptocurrency. Oke, kalau kita sudah melihat Bitcoin monthly dan artinya sudah punya potensi ya Bitcoin di Desember ini punya kenaikan harga yang cukup signifikan atau mungkin mirip-mirip dengan halving yang sebelumnya. Sekarang kita geser kepada update dari berita yang ada di Twitter. Ya, dari Mr. Crypto, there is a lot of Bitcoin liquidity piling up above $108,500. We all know what this means. Artinya apa? Semakin banyak ya orang yang akan terkena likuidasi ketika harga Bitcoin menyentuh 108.500. Ini akan membuat harga Bitcoin semakin naik. Jadi simpelnya adalah seperti ini. Jika masyarakat pada umumnya itu terkena likuidasi di harga atas, maka Bitcoin akan mengejar harga tersebut. Ya. Jika aliran liquidity itu berada di bawah, maka Bitcoin juga akan mengejar area tersebut. Artinya Bitcoin akan terkoreksi. Nah, kita tahu bahwa aliran liquidity itu paling banyak ada di angka 108.000. Artinya apa? Nah, menurutku personally, aku percaya bahwa Bitcoin akan mengejar angka tersebut juga. Kita akan melihat Bitcoin ini mungkin dalam beberapa waktu ke depan mengalami aksi kenaikan harga yang lumayan signifikan. Gitu ya. Kita lanjut ke berita selanjutnya dari Ash Crypto. Ini sebenarnya adalah salah satu crypto influencer yang cukup berpengaruh juga ya di crypto space gitu ya. I'm down 6,4 miliar US dollar in last 7 days. Am I panicking? Ya. Jadi dia udah kehilangan floating loss tuh 6,4 M dolar dalam 7 hari terakhir. No, because I'm in crypto since 2016. Can you imagine? And this is how dips are in bull market. Plus, all my position are in spot. I don't do leverage trading. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih awam, di dalam investasi kripto itu ada dua jenis. Yang pertama adalah spot, yang kedua adalah leverage. Spot ini kita beli asetnya, kita jual ketika harga naik. Leverage ini kita tidak beli asetnya, tapi kita menggunakan derivative market. Kita kontrak ya, kita hanya membeli kontraknya dan kita bisa pakai leverage 10 kali, 20 kali hingga 125 kali gitu. I bought Bitcoin at 15
ya, $15,000 in November 2022, which is sangat deep ya. Dia membelinya when 99% people were bearish, and today BTC is trading at $95,000 ya. Ya bla 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 di sini. What should you do ya, karena kita tahu bahwa 21 Desember ini cukup bearish ya market ya. 20 sampai 21 Desember ini cukup bearish ya. Beberapa kripto, Bitcoin dan altcoin itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Dan apa yang harus kita lakukan ya? Jawabannya adalah apa? Do nothing. Don't look at your portfolio and don't look at the charts. Altcoin total market cap will hit $1 trillion and most alts will pump 5 kali sampai 10 kali by April hingga Mei 2025. Ini juga sesuai dengan analisa aku, tapi mungkin akan sedikit lebih mundur. Kalau analisa aku sendiri mungkin kita akan mencapai peaknya itu di Maret 2025 gitu ya. Dan kita mungkin bisa jual seluruhnya atau mungkin sebagian untuk taking profit. Dan sisanya kita tetap biarkan untuk berjalan gitu ya. So please don't get shaken out before the mega alt season starts. Karena kita sendiri saat ini belum berada di yang namanya alt season guys. Jadi jangan panik gitu. Jadi biasa banget. Dips justru adalah kesempatan untuk kita beli aset yang lebih banyak. Berita selanjutnya dari Crypto Rover, ini juga salah satu crypto influencer yang cukup terkenal. The biggest Bitcoin gains occur right after Christmas during halving years. You are almost there. Don't give up now. Jangan nyerah sekarang. Jadi dia bilang bahwa kenaikan harga Bitcoin secara eksponensial itu justru terjadi ketika Christmas ya, after Christmas gitu ya. Sesaat setelah after Christmas, kita bisa melihat dari comparannya di halving atau di tahun-tahun yang sebelumnya gitu ya. Garis ini menandakan Christmas ya. Setelah Christmas, Bitcoin itu naik gila-gilaan. 2016, 2017, aku nggak lihat di sini 2019 mungkin. Ini juga right after Christmas juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sekarang kita berada di mana? Ini di 2024. Kita sudah mengalami kenaikan sejak Oktober dan November. Even Desember awal-awal kita juga mengalami kenaikan 0,8% kan, right? So, apa yang akan terjadi sampai ke depannya ya, sampai Agustus 2025? Menurutku, Bitcoin dan altcoin khususnya juga akan mengalami pump yang cukup signifikan. Karena kalau kita melihat ya, dan ada istilah yang namanya history it repeat itself, atau ya kalau nggak repeat, maka mereka akan berjalan berirama ya, mirip-mirip. Aku percaya banget bahwa dalam 3 bulan ke depan, kita nggak bakal melihat harga Bitcoin seperti ini lagi, teman-teman. Ya, harga Bitcoin sekarang diperdagangkan di level $97.000. Sekarang kita ke depannya nggak akan melihat harga Bitcoin seperti ini lagi 3 bulan ke depan, Maret 2025. Kamu boleh ingat kata-kataku sekarang. Ya, karena memang histori selalu seperti itu ya. Histori selalu seperti itu, dan aku juga percaya banget dengan apa yang dikatakan oleh Crypto Rover ini. Sekarang berita selanjutnya dari Ash Crypto lagi. When alt season ya, kapan alt season? Just like BTC, altcoin market cap has also enter up only pace. Last 2 time it happened, alt pump 10x till 20x in just 6 months. Jadi dia bilang bahwa sekarang ini ya, seperti BTC, altcoin itu sekarang lagi berada di fase up only, masa up only ya. Altcoin itu bisa pump 10-20 kali dalam 6 bulan ke depan ya. Kalau kita ambil short term, mungkin dalam 3 bulan ke depan, Maret 2025. Ingat kata-kataku. Oke, sekarang kita lihat ini chartnya dulu. Accumulation, masa accumulation, first leg up ya, chop ya, sideways, dan dia akan mengalami parabolic move. Sekarang langsung aja kita perbesar di area saat ini, tahun 2024. Ya, kita bisa melihat di sini ya, accumulation ya, up only. Sekarang kita accumulate. Nah, ini menarik nih. First accumulation ini terjadi ya, kita lihat tanggalnya ya, benar ya. Ya. Tahun 2022 hingga 2023 ini masa akumulasi kita. Nah, first leg up itu di awal 2000, di sini 2024 ya. Ya, betul. Awal 2024 di Januari, ini first leg up-nya kita. Oke. Januari sampai Maret itu first leg up-nya. Jadi kenaikan harga Bitcoin dan altcoin itu naiknya meroket gila-gilaan. Even aku bisa dapat gain itu 40% di Februari ya, 40% aku pribadi. Dan sekarang kita after Maret 2024 itu adalah April sampai September, itu adalah choppy ya. Jadi kita mengalami yang namanya sideways terpanjang dalam sejarah crypto market ya.
banyak orang bilang ini nggak ada alt season, ini tidak akan ada yang namanya parabolic move, ini tidak ada yang namanya kenaikannya harga yang gila-gilaan. Ya itu yang kita sebut dengan chop ya di sini ya, chop, atau aku sebutnya adalah sideways ya. Dan setelah ini kita sudah melewati area ini ya, sekarang kita berada di area up only. Up only ini terjadi di Q4 Oktober sampai Desember, ini up only ya. Up only yang kedua ini terjadi sangat luar biasa, itu di Januari hingga Maret 2025. Kalian jangan exit dari market, apalagi kalau kalian sudah enter sebelum Oktober ya. Ingat kata-kataku, kalau sudah enter sebelum Oktober, jangan exit dulu dari market. Menurutku ini adalah masanya untuk up only Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret 2025. Kamu akan mengalami harga crypto market yang meroket secara signifikan dan gila-gilaan. Tapi tentu ini adalah pendapat pribadiku, not financial advice. Tetap lakukan riset sebelum kamu memutuskan untuk investasi ya. Sekarang dari crypto rover ya, semalam itu sempat Bitcoin menyentuh $92.000 ya, 92.500 ya. Who the fuck keep selling Bitcoin ya. Ini juga aku juga mengalami minus yang cukup signifikan, banyak juga. Waktu itu aku memang lagi meeting dan aku ngeliat crypto, wah parah ini, merah banget ya. Tapi I believe in crypto and Bitcoin especially gitu ya. Dan aku juga nyimpen beberapa altcoin seperti Ethereum ya, BNB juga aku simpan. Dan memang semuanya merah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kadang strategi terbaik dalam investasi adalah do nothing, nggak ngapa-ngapain, liatin aja, santai aja. Dan sekarang terbukti ya, Bitcoin sudah ada di area $97.000. Nah sekarang kita balik lagi, kita lihat ke berita yang selanjutnya ya. Dan ini sebenarnya cukup menarik gitu ya. Nah $97.000 per hari ini, 97.600 ya harga Bitcoin. Dari Unepto ya. In my opinion, di masa mendatang jika fundamental sudah tidak lagi penting, sudah tidak penting lagi, maka blockchain kemungkinan akan menjadi kasino terbesar di dunia via meme token. Dan aku percaya banget ya, karena kita udah bodo amat dengan fundamental. Mostly orang-orang yang masuk ke crypto, invest dan trading duitnya di crypto, cuma satu tujuannya, cuma satu, goalnya cuma satu, adalah untuk make profit, untuk dapat keuntungan. Mereka give a shit ya tentang fundamental. Mereka cuma percaya dan mau profit, keuntungan. Mereka nggak peduli fundamental. Jadi bisa jadi ya, ini yang dikatakan oleh Unepto adalah bisa menjadi kenyataan ya. Kita akan melihat bahwa kripto dan ataupun blockchain bisa menjadi kasino terbesar di dunia di masa depan. Kalau memang fundamental sudah nggak jadi hal yang penting lagi ya. Dan sekarang sebenarnya sudah mulai ini. Kita balik lagi ke coin market cap. Sekarang kita lihat Fear and Greed Index ya. Sudah ada di area mana? Sebenarnya aku lebih suka ngelihat Fear and Greed Index ini di coin market cap ya. Sekarang kita ada di area 62 greed ya. Seminggu lalu kita berada di area extreme greed, sekarang turun dulu, justru bagus. Ini cooling down dulu supaya nggak terlalu greedy market, sehingga kita punya bensin lagi untuk naik ya. Last month ya, oke, last week greed tetap, last month kita extreme greed, ini bahaya banget sebenarnya. Sekarang kita melihat nih, Ethereum masih di posisi ketiga, harga Ethereum $3.400. Dan semalam harusnya semalam kalau nggak salah sempat menyentuh area 3.200 juga ya untuk Ethereum-nya sendiri. Tadi malam ya, di sekitaran jam 8 malam. Which is sebenarnya nggak apa-apa banget, karena Ethereum ini merupakan salah satu kripto yang terbesar juga ya, market cap-nya paling besar, bahkan nomor 2 ya setelah Bitcoin gitu. Oke, kalau kita ngeliat circulating supply dari Bitcoin udah 19.799.000, jadi hanya kurang 1.200.000-an bit isi lagi ya untuk selesai di mining. Dan itu akan selesai pada tahun 2130 kalau nggak salah. Oke, that's it, mungkin video update dari aku tanggal 21 Desember 2024. Semoga video crypto update ini bisa nambah informasi dan juga insight untuk kamu ya. Kalau kamu suka dengan video kayak gini, boleh dong tinggalin komentarnya di bawah ini. Dan kalau kamu suka juga jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. And see you in the next video. Bye-bye.